Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan serba-serbi Microsoft Office dan SPSS Official Channel. Di video pembelajaran kali ini, kita akan melakukan tutorial tentang uji homogenitas untuk uji independent t-test. Nah, uji ini sebagai kelanjutan dari uji normalitas. Syaratnya datanya normal. Bersama saya Pulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang sudah dijelaskan di pengantar bahwa video pembelajaran kali ini kita akan melakukan tutorial uji homogenitas untuk uji independent t-test di SPSS. Dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang uji normalitas untuk uji independent t-test di SPSS. Nah, namun sebelumnya ada beberapa poin yang perlu Anda pahami sebelum kita melakukan uji homogenitas. Pertama, uji homogenitas itu berbeda dengan uji normalitas. Meskipun keduanya sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris. Dalam hal ini salah satunya uji independent test. Jadi, kalaupun uji homogenitas dan uji normalitas itu syarat dari uji parametris, tapi keduanya berbeda. Kalau uji perbedaan itu, kalau uji normalitas itu diperlukan di setiap uji parametris. Jadi syarat uji parametris itu harus datanya normal. Kalau datanya tidak normal, uji parametris tidak bisa dilakukan. Makanya kita melakukan uji non parametris. Nah, tapi kalau uji homogenitas itu tidak dilakukan untuk setiap uji parametris. Nah, uji homogenitas itu dilakukan hanya untuk uji parametris yang menguji perbedaan di antara dua kelompok atau beberapa kelompok yang subjeknya berbeda. Gitu. Makanya di uji regresi tidak perlu syarat homogenitas data. Termasuk kenapa? Karena uji regresi tidak bukan uji beda, tapi itu uji pengaruh atau ramalan nanti ya. Dan juga di paired sample t-test tidak diperlukan syarat homogenitas. Kenapa? Karena datanya dari sumber yang sama. Jadi uji homogenitas itu diperlukan sebagai syarat dari uji parametris ketika melakukan uji beda dari sumber data yang berbeda. Sehingga hanya diperlukan untuk uji independent test dan uji ANOVA. Lalu yang kedua, tujuannya untuk apa sih uji homogenitas? Uji homogenitas itu tujuannya adalah untuk mengecek apakah dua kelompok yang akan dibandingkan rata-ratanya itu berasal dari populasi yang variannya sama atau tidak. Gitu. Tujuannya untuk apa? Uji homogenitas atau uji varians itu sangat diperlukan sebelum kita membandingkan dua kelompok atau lebih agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar atau bukan karena ketidakhomogenan data itu, data yang dibandingkan maksudnya ya, tapi berdasarkan perhitungan statistik yang ada. Jadi uji homogenitas itu sekali lagi diperlukan supaya itu sebagai jaminan bahwa perbedaan yang terjadi nanti itu benar-benar karena hitungan statistik, bukan karena dari awalnya memang mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, apa konsekuensi dari uji homogenitas ini? Nah, konsekuensinya jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai peneliti juga berbeda-beda tergantung pada analisis hipotesis yang sama. Misalkan pada ujian ANOVA, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka kita selaku peneliti dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown-Costi atau Wells-F. Sedangkan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi pada uji yang akan kita lakukan saat ini, yaitu uji independent t-test,
maka kita dapat melakukan uji independent test yang unequal variant atau menggunakan uji independent Wells test. Jadi nanti di output uji independent test itu ada pilihan nilai signifikasi untuk yang unequal variant atau yang equal variant. Gitu ya. Nanti ada pilihan itu. Jadi itu konsekuensinya. Sekarang kita langsung menuju ke data yang akan kita lakukan uji homogenitas. Datanya sama dengan waktu uji normalitasnya. Kita buka dulu lembar kerja Excel-nya. Nah, ini data Excel-nya sama dengan yang data digunakan waktu uji normalitas di video sebelumnya. Gitu. Jadi ini merupakan hasil pretest dan posttest dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang kedua kelas kontrolnya, kelas eksperimennya mendapatkan perlakuan berbeda dari kelas kontrol, yaitu dengan memasukkan metode show and tell gitu ya, dalam pembelajaran akhlak. Nah, data ini kita masukkan ke SPSS, walaupun di SPSS sudah ada datanya ya, karena kita sudah masukkan waktu kita membahas tentang uji normalitas. Baik, kita langsung menuju ke data editor di SPSS. Nah, ini window data editornya gitu ya. Jadi sekali lagi nanti ya, yang akan kita, jadi kalau datanya sudah seperti ini sudah siap untuk dilakukan uji homogenitas. Ini variable view-nya masih sama gitu ya. Jadi sekali lagi uji homogenitas ini prasyaratnya itu adalah dia harus normal datanya. Jadi kalau datanya tidak normal nggak perlu uji homogenitas. Lalu kalau kita tahu dari analisis deskriptif bahwa varian kedua kelompok itu sama, tidak jauh berbeda, kita pun tidak perlu melakukan uji homogenitas. Kenapa? Karena dipastikan sama. Jadi kalau nilai variannya sama. Oke, kita lihat dulu misalkan ke hasil output normalitasnya untuk melihat nilai varian dari kelas kelompok dan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kita lihat nilai variannya. Nah, ini untuk kelas kontrol nilai varian itu 214. Untuk kelas eksperimen nilai variannya itu 167. Nah, ini kan berbeda ya. Kalau dilihat dari nilai varian itu kelas kontrol itu lebih bervariasi nilainya daripada kelas eksperimen gitu ya. Tapi kita lihat, buktikan apakah memang ini signifikan perbedaan varian itu atau tidak terlalu signifikan. Kita lakukan uji homogenitas. Jadi perlu ini uji homogenitas karena nilai variannya berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita kembali ke window data editor. Nah, untuk melakukan analisis homogen, uji homogenitas, kita buka klik menu analyze seperti biasa ya, lalu deskriptif statistik, lalu menu explore. Ini bekas yang tadi awalnya kan seperti ini. Jadi nilai post-test akan kita uji homogenisasi, dan tadi ini sudah terbukti normal ya. Kita masukkan ke dependent list, lalu nilai kelompok kelasnya kita masukkan ke factor list. Nah, di plotnya uji normality nggak perlu di checklist karena memang kita bukan ini, tapi kita gunakan ini Leibniz test ini untuk homogenitas. Kita pilih yang power estimation, gitu ya. Kita continue lalu oke. Nah, ini output dari homogenitas, gitu ya, uji Leibniz statistik. Nah, kita langsung menuju ke sini saja, test of homogeneity of variance. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini ada Leibniz statistik, ini ada nilai signifikasinya. Nah, kita cukup perhatikan yang nilai signifikasinya. Kriterianya, kalau nilai probability test dari Leibniz statistik ini lebih besar daripada 0,05, maka kedua data berasal dari distribusi yang berasal dari data yang homogen, gitu ya. Jadi tidak berbeda. Jadi datanya homogen. Tapi kalau nilai signifikasinya ini lebih kecil daripada 0,05, maka datanya tidak homogen. Jadi asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini nilai signifikasinya 0,540, dan itu lebih besar daripada 0,05, sehingga untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen hasil post test kedua kelompok itu memenuhi asumsi
homogenitas, sehingga keduanya layak untuk dikompetkan. Sehingga kalau nanti hasilnya berbeda, perbedaan itu bukan diakibatkan karena perbedaan kelompok, tapi karena perbedaan yang memang sesuai dengan hasil hitungan statistik. Demikian video tutorial tentang uji homogenitas. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah dipahami. Kalau Anda tidak memahami ini atau ada masukan terkait video ini, tuliskan di komentar. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekali lagi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.